sehat, nikmat sempat, dan tentunya yang utuh yang perlu kita syukuri saat ini adalah nikmat dapat memanfaatkan umur, sehat, kesempatan itu dalam rangka beribadah, beramal soleh, mencari bekal terbaik untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Dan dengan rasa syukur itu hendaknya ibadah kita kepada Allah semakin hari semakin bertambah umur, bertambah usia, bertambah semangat pula ibadah kita kepada Allah. Tidak apa-apa ibu-ibu tua-tua keladi suaminya, cuman jangan yang negatif. Semakin tua, semakin bertambah umur, ibadahnya semakin menjadi-jadi. Nah, kalau perangai yang menjadi dengan tua-tua keladi, itu harapan kita semakin bertambah usia, semakin bertambah pula ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kajian kita sebelum ini masih meneruskan pembahasan materi bulan yang lalu berkenaan dengan dosa-dosa besar, di mana sebelumnya sudah kita jelaskan beberapa kriteria tentang dosa-dosa besar. Karena kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran tidak menyebutkan secara langsung perbuatan ini dosa besar, perbuatan itu dosa besar. Tidak. Al-Quran hanya menjelaskan konsekuensi dari perbuatan dosa tersebut. Seperti misalkan mencuri, itu kan dosa besar. Zina, dosa besar. Membunuh, dosa besar. Nah, di Al-Quran itu mencuri tidak ada penyebutan penamaan dosa besar. Berzina, Al-Quran tidak ada menamakan dosa besar. Al-Quran hanya menyebutkan ancaman bagi pelakunya. Pencuri misalnya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, konsekuensinya hukumannya dalam bentuk tangannya dipotong. Tidak ada keterangan pencuri adalah dosa besar. Begitu juga dengan pelaku orang yang berzina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Hanya ancaman hukum. Ya, wanita yang berzina, laki-laki yang berzina, kedua-duanya dicambuk. Ya, dicambuk. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an hanya menyebutkan pengelompokan dosa. Ada dua, al-kabair lawannya dengan al-lamam. Al-kabair inilah disebut dengan kelompok dosa-dosa besar, lawannya al-lamam inilah yang disebut dengan dosa-dosa kecil. Nah, dengan menganalisa, melihat apa bentuk ancaman dari setiap perbuatan dosa yang kita lakukan itu, akhirnya para ulama menyimpulkan ada 4 kriteria perbuatan dosa tersebut masuk ke dalam kategori dosa besar. Kalau tidak masuk dalam 4 ini, berarti dia masuk dalam pengelompokan dosa kecil. Apa saja kriteria yang masuk ke dalam dosa besar itu? Yang pertama adalah adanya penerapan hukum had di dunia bagi pelakunya. Hukum had sudah kita jelaskan, ya seperti pencuri potong tangan. Nah, potong tangan ini namanya had. Ya, orang yang
cambuk itu namanya had. Begitu juga nanti orang yang membunuh kalau diterapkan hukum syariat kisos. Kisos itu namanya hukum had dan lain segala macam. Itu kriteria pertama. Yang kedua, setiap perbuatan yang mengandung dosa terdapat ancaman siksa baik di dunia maupun di akhirat. Ulaika ashabun nar, ujung ayatnya. Lahum adzabun alim, menandakan perbuatan yang disebutkan ancaman di ujungnya itu dengan siksa baik di dunia dan di akhirat, itu masuk kategori dosa besar. Kemudian setiap perbuatan yang mendapat laknat, yang melaknat tentu Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah setiap perbuatan yang menyebabkan pelakunya dikelompokkan ke dalam orang yang fasik. Nah, itu diantara kriteria yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dari 4 kriteria ini para ulama lalu menyusun untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan mana perbuatan dosa itu masuk dalam kategori besar, mana yang dosa kecil. Salah seorang ulama, Imam Az-Zahabi, beliau menyusun suatu kitab yang berjudul khusus membahas tentang dosa-dosa besar. Kitabnya Al-Kabair namanya, dosa-dosa besar. Ternyata setelah beliau himpun semua perbuatan-perbuatan yang masuk dalam 4 kriteria tadi, dosa besar itu banyak Bapak Ibu. Jumlahnya 70 bentuk dosa besar. Yang saya baca ini nanti daftar isinya saja dibacakan kemudian dijelaskan yang perlu kita jelaskan secara ringkas untuk mengetahui setidaknya 70 macam perbuatan itu apa saja yang masuk ke dalam kelompok kategori dosa-dosa besar. Menurut jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengurutkan dari nomor 1. Nomor 1 itu beliau tempatkan dosa syirik. Kemudian terakhir nomor 70 mencela salah seorang sahabat Nabi. Nah, ini nomor 70-nya. Nah, sekarang kita akan membaca dari yang 70 itu semana dapatnya nanti. Kalau dapat 10, 10, dapat 20, 20, dapat 30, 30. Apa saja bentuk-bentuk dosa besar itu urut secara tingkatannya berdasarkan yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Tentu nomor 1 dosa yang paling besar adalah syirik, menduakan Allah. Nah, ini tema-tema syirik sering kita dengar pembahasannya, dan bahkan orang yang berbuat syirik kalau nanti sebelum meninggal tidak sempat dia bertaubat, nanti di neraka itu statusnya kekal selama-lamanya. Tidak ada toleransi, tidak ada pemaafan dari Allah bagi orang-orang yang meninggal dunia membawa dosa syirik, dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu apa, Ustaz? Menduakan Allah. Label syirik ini sebenarnya label yang diberikan kepada orang yang hatinya percaya ada Allah, percaya ada Tuhan selain Allah. Kalau tidak percaya kepada Allah namanya kafir, bukan syirik. Tertutup, kafir kalau bahasa Inggris. Tapi orang yang dia percaya kepada Allah, percaya kepada sesuatu selain Allah, inilah yang disebut dengan menduakan. Nah, kalau ibu diduakan mau tidak terima itu, mending jelas-jelas ditinggalkan atau masih bersama. Nah, itulah syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala.
bentuk dalam perbuatan kita sehari-hari. Apa iya Pak Ustaz, ada orang Islam itu yang melakukan perbuatan syirik? Untuk kita-kita yang sudah mengikuti taklim, kajian dan segala macam ini, insya Allah mudah-mudahan akan terbebas dari perbuatan syirik. Tapi saudara-saudara kita yang ada di desa-desa, yang ada di daerah-daerah, kebetulan saya orang desa, jadi saya tahu keadaan masyarakat desa itu seperti apa. Iya. 3 hari cucu demam panas ini. Tidak bawa ke bidan ke dokter. Bawanya ke mana? Orang kita. Usap-usaplah kening ini. Ini puyang yang dekat pohon beringin yang di ujung sungai. Lalami dan dikunjungi. Sapo ini namanya. Besok bawalah yang putih, nasi kuning, kasih puyang satu makan. Di bawahnya ini ada nasi kuning yang putih. Sepulang dari tempat itu kadang-kadang memang sumbunya dulu. Ini yang menjadi persoalan. Nah, bagi mereka-mereka yang belum belajar akidah dengan baik dan benar, itu yakin bahwa yang menyembuhkan, yang menyebabkan dia sakit itulah ya. Nah, ini kan sesuatu yang sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kategori perbuatan syirik. Nauzubillah subhanahu. Yang kedua, membunuh. Jelas membunuh itu dosa besar. Walaupun saat ini kalau kita lihat media, baca berita, kenyataan yang ada di tengah masyarakat kita, seakan-akan nyawa manusia itu seperti nyawa ayam saja, mudah saja orang membunuh. Ya, padahal membunuh itu ya satu nyawa saja seakan-akan menghilangkan nyawa semua manusia. Itu ancaman dosa manusia. Kita percepat saja. Yang ketiga, sihir. Nah, sihir ini masuklah dalamnya ada pelet, ada santet, ilmu hitam yang kita tidak tahu macam-macamnya itu yang masuk ke dalam kategori dosa sihir. Ini juga masuk dalam kategori dosa besar. Yang keempat, nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita menganggap ada orang Islam tidak mencuri, tidak ganggu orang, tidak merampok, tidak membunuh, tidak berbuat zina, berbuat asusila, tapi tidak sholat. Nah, kita menganggap dia tidak melakukan perbuatan dosa. Padahal dengan tidak sholat itu sebenarnya dia sudah melakukan perbuatan dosa. Dan dosanya itu termasuk dosa besar, sangat besar lagi. Nah, ini dosa yang keempat, meninggalkan sholat. Sekali saja kita meninggalkan sholat itu, salah satu disebutkan oleh Rasulullah, sholat yang ditinggalkan adalah sholat asar misalnya. Man taraka sholatal asri amdan faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan satu kali sholat asar secara sengaja, maka besarnya dosa itu cukup menghapus amal pahala kebaikan yang sudah ia raih selama ini. Maksud menghapus di sini apa Pak Ustaz? Bukan berarti dengan meninggalkan sholat pahala kebajikan selama ini membantu orang tak pahala. Bahkan sekedar menyingkirkan batu, menyingkirkan duri yang tergeletak di jalan, itu ada pahalanya Bapak Ibu, dicatat oleh malaikat raqib. Nah, ini ketika seseorang itu meninggalkan sholat asar sekali saja dengan sengaja, besarnya dosa meninggalkan sholat asar itu menutupi pahala-pahala kebaikan yang dilakukan selama ini. Itu bentuk yang keempat. Yang kelima, tidak membayar zakat ini. Baik zakat mal ketika ketentuannya sudah memenuhi, maupun zakat fitrah yang sifatnya rutin setahun sekali kita menunaikannya. Ya. Kemudian yang keenam, berbuka di siang hari pada bulan Ramadan tanpa uzur. Ya. Jadi kadang-kadang kita saat ini menyaksikan saudara-saudara kita seakan-akan
akan bangga menampakkan dirinya tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Ibu-ibu sering tak ketemu di pasar pas bulan puasa, ada orang tidak berpuasa santai merokok, makan, minum. Ya, kalau kita menemukan orang-orang yang di siang harinya itu yang nyari warung yang ada tirainya bentuknya ini masih meninggal, masih mendingan. Artinya malu ke pasar, tengok mana kira-kira warung yang pakai tirai. Nah, itu yang dipilih, masih mendingan daripada makan minum tegak di depan kita, berarti itu sudah tidak ada malu. Ya. Berarti Pak Ustaz, kalau bulan puasa tidak puasa orang itu asal makannya di warung tertutup tidak apa-apa, tidak berdosa juga. Ya. Cuma agak mendingan dari saudara-saudara kita yang terang-terangan menampakkan dirinya tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Yang ketujuh, meninggalkan haji padahal dia mampu. Yang kedelapan, durhaka terhadap kedua orang tua. Nah, ini kita dituntut betul di dalam Al-Quran untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, dan bahkan kita diingatkan wala taqul lahuma uffin, berkata saja kepada kedua orang tua itu dilarang, apalagi sampai membentak, menghardik dan segala macam menyebabkan hatinya tersakiti. Kemudian yang kesembilan, memutuskan hubungan kerabat. Bila ini gara-gara masalah harta dan segala macam, lalu kakak beradik menjadi terputus hubungan. Bahkan ancaman Allah, ancaman Rasulullah terhadap orang yang memutuskan tali persaudaraannya, kerabaiannya. Ini ada orang itu di dalam majlis, malaikat enggan turun. Kalau ada orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim, ada di sebuah majlis, malaikat pun enggan turun. Nauzubillah. Jangan sampai. Makanya kita dituntut untuk menjaga tali silaturahim. Kalau ada yang terputus selama ini, kita wajib untuk menghubungkan kembali. Nah, itulah cara berhenti dari dosa memutuskan tali silaturahim. Cara bertaubat dari dosa memutuskan tali silaturahim itu apa, Ustaz? Ya caranya yang putus disambung kembali. Kalau sampai meninggal tidak saling memaafkan, nanti penyelesaiannya di akhirat, dibawa mati dosanya. Tapi kalau semasa hidup ini dia kembali, ya saling merelakan, saling memaafkan, insyaallah ya dosa memutuskan tali silaturahim itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, perbuatan zina. Ini sudah lazim kita ketahui ancamannya, besar dosanya bagi pelaku zina itu. Ustaz, dia ini lanang-selanangan Pak Ustaz. Tidak apa-apa itu. Lebih besar lagi, tino setinoan, lanang selanangan. Ya, ada orang itu Ustaz. Kita ini Pak Haji, kan bulan-bulan sebelumnya, 2 bulan yang lalu kan sempat heboh. Indonesia akan dijadikan tuan rumah tempat pertemuan LGBT. Ada organisasinya itu, ya, penyuka sesama jenis. Ini dosa besar, ya, liwat homoseksual. Yang ke-12, makan harta riba. Ini juga termasuk dosa besar. Riba itu sederhananya adalah membungakan uang dalam bentuk pinjaman. Jadi saya meminjamkan ke si A uang 1 juta dalam waktu 2 minggu, lalu disepakati nanti saat pengembalian ada konsekuensi A melebihkan dari 2 juta itu berapapun.
Walaupun hanya 1.000, 2 juta 1.000, berarti saya dapat untung 1.000 dari modal 2 juta. Itu tetap haram besar-besar. Beda kalau jual beli. 2 juta saya jadikan modal, lalu saya jualan dalam waktu 2 minggu. Pas kembali saya untung 100%. Modal 2 juta, setelah 2 minggu barang dagangan saya laku semuanya, maka uang terkumpul 4 juta. Berapa untungnya buat itu? 100%. Nah, 2 juta tambahannya dari modal tadi halal enggak? Halal. Karena cara memperolehnya dengan yang dihalalkan oleh Allah. Ahallallahul bai'ah. Sementara yang cara pertama tadi saya hanya untung 1.000. Cuman cara memperolehnya lewat riba, haram walaupun hanya 1.000. Itu yang mudahnya namanya pengertian riba. Yang ke-13, makan harta anak ya. Ini namanya tidak termasuk besar-besar. Yang ke-14, dusta terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dusta berarti dia tidak percaya Al-Qur'an, dia tidak percaya hadis. Ini juga bentuk mendustakan Allah dan Rasulnya. 15, melarikan diri dari medan perang. Ya, kalau sekarang ini kan nggak ada peperangan. Ya, kalau zaman dulu ketika Rasulullah dan sahabat berperang untuk membela tegaknya Islam, karena Islam diserang, lari dari medan perang dan Rasulullah. Yang ke-16, pemimpin yang penipu, menganiaya rakyatnya. Ya, termasuk kebijakannya kalau menyengsarakan rakyatnya, tanggungnya nanti. Ya, paling banyak pertanyaannya nanti itu adalah para pemimpin. Tapi kalau dia adil, ya, penghargaan Allah istimewa luar biasa itu. Bahkan termasuk ke dalam 7 golongan yang mendapat naungan khusus dari Allah di pada mahsyar. Kalau adil ini, imamun adil, 7, salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada mahsyar, pemimpin yang adil. Tapi kalau terjadi kebalikannya, dia akan menanggung beban dosa. Yang ke-17, perbuatan sombong yang menyombongkan diri. Apa itu sombong? Sombong adalah batalul haq wa ghamtin nas, menolak hak yang benar, menganggap rendah orang lain. Itu yang disebut dengan sombong. Merasa diri kita lebih, kemudian menganggap rendah orang lain dan menolak setiap kebenaran. 18, kesaksian palsu. Ini malah terjadi di pengadilan kita untuk membela orang yang kita dukung, adalah menyampaikan kesaksian palsu walaupun sebelumnya dia sudah disumpah ya di atas kepalanya ada kitab suci Al-Quran. Kita orang-orang beriman. 19, minum minuman keras apapun bentuknya, ya, baik tua, whisky, segala macam bentuk mereknya, cap anggur, apa tuh, cap kucing, segala macam ya. Satu teguk saja masuk ke dalam perutnya, 40 kali sholatnya tidak diterima. Terpercik, ya, misalkan air atau cairan minuman itu terpercik di pakaian kita, tidak disucikan, tidak sah dibawa sholat. Karena cairan khamar itu najis. Ya, ini tidak pas pesta, beli ini beli itu. Ada campuran 70 aja. Yang besar campuran kecil nampak. Nah, ini terkait dengan minuman keras. Yang ke-20, berjudi. Ya, sekarang ini bukan saja ya menjadi masalah kita, karena
kebetulan saya tinggal di Perumnas yang baru. Judi slot itu bukan saja anak-anak remaja sekarang, bapak-bapak ini judi slot. Iya. Ngapa? Karena sambil berbalik dia bisa ikut. Kalau zaman-zaman judi-judi klasik kan, kalau saya tengok dulu di pasar-pasar itu kan guncang baju itu kan terbuka, malu gitu kan kalau tidak ikut mungkin malu. Kalau sekarang judi slot itu pakai HP sambil tidur bisa pasang. Kadang-kadang pertama-pertamanya dikasih menang dulu itu. Ini kan candu. Judi itu sama seperti orang yang sudah kecanduan minuman keras. Ya, minum dikit enak. Jadi pikiran yang dikurangi, bayang-bayang. Jual ini, kayaknya pasang sekian banyak dapatnya. Jual itu. Akhirnya terjerat nanti. Sekarang minjam lah. Dulu kan payah minjam, sekarang cukup dengan HP. Pinjam namanya, pinjaman banyak terjerat kasus-kasus seperti itu sekarang. Ini tidak hanya menimpa, dan bahkan ada kasus kan mahasiswa di Jakarta pun yang dibunuh oleh seniornya. Ternyata masalah pinjam. Bilang. Yang ke-21 menuduh wanita mukminah berbuat zina. Bahasa kitanya, kalau kita nuduh seseorang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan, bahasa kita apa itu? Fitnah kan? Fitnah itu termasuk juga dosa besar. Yang ke-22, ghulul terhadap harta ghanimah, baitul mal dan zakat. Apa maksud ghulul? Jadi dia campur harta pribadinya dengan harta umat. Misalkan dia mengelola baitul mal. Kalau sekarang kan kita nggak punya baitul mal, yang ada zakat. Jadi harta dia, harta umat bercampur. Nah, itu diambilnya, nanti itu namanya ghulul. Yang ke-23 mencuri, yang jelas mencuri ini kita sudah lazim, sudah tahu pasti bahwa ini termasuk dosa besar. Termasuk juga menyamun. Menyamun itu ya rampok, tinggal di pinggir jalan, lintai, ada sepeda motor, lalu sendirian begal. Nah, maksud contohnya begal ini termasuk dosa besar. Yang ke-25 sumpah palsu. Sumpah palsu juga termasuk perbuatan dosa besar. 26 berbuat aniaya juga termasuk dosa besar. Aniaya tidak hanya manusia, ya, kucing, padahal yang diambil itu sepotong ikan asin, sal kucing itu, ya, disepaknya 3 kali sudut itu, ada ini kalau, ya, segala macam. Ini tidak boleh, aniaya siapapun dari makhluk Allah, dan bahkan untuk yang dibenarkan saja terhadap hewan saja kita tidak boleh berbuat aniaya. Kalau kamu menyembelih fa'ahsinu dzibhah, ya, jadi baik-baiklah dalam menyembelih itu, asah pisau. Kan bisa saja sebenarnya pakai gergaji pas menyembelih hewan kurban atau Idul Adha itu. Tidak boleh, haram hukumnya. Karena ini termasuk perbuatan aniaya. Pas pula ini nampaknya lonceng. Waktunya habis. Apa turun ini? Nah, itu yang ke-24. Nah, kita bercepat saja. Sampai setengah jadilah. Sampai 35. Memungut cukai. Maksudnya ini yang ilegal. Ya. Majak. Nah, jadi datang ke penjual ini sebulan harus 5.000 pertama. Tidak dibenarkan, bukan masuk ke pemerintah, daerah, masuk ke kantong pribadi, majaki bahasa kita ini. Ya, majaki. Itu juga termasuk dosa besar. Memakan benda yang terkategori haram, jelas. Kalau misalkan yang terkategori haram itu, kalau makanan itu kan sudah dijelaskan, untuk hewan selain babi, selain anjing adalah hewan yang bertaring, itu haram dimakan. Kalau unggas, ya,
bercakar dapat elang. Ya, daging elang itu rasanya sama besarnya kayak ayam bangkok itu. Ya, dibersihkan, dipotong-potong sekuali penuh itu haram makannya. Ya, kenapa? Karena dia masuk kategori hewan yang diharamkan. 29 bunuh diri. Ini juga termasuk perbuatan baru-baru ini gara-gara pasangan tidak direstui kedua orang tuanya minum racun kumpul. Yang satu meninggal yang perempuannya kan baru sedang viral heboh sekali. Ya, gara-gara kedua orang tuanya tidak merestui. Kadang-kadang orang tua mungkin pada posisi bapak ibu kadang-kadang dilema pula. Ya, dapat anak yang temannya itu mungkin tidak disukai dan segala macam. Bagaimana ketentuan agama? Orang tua boleh menolak keinginan anaknya asal dasarnya agama. Kalau dasar penolakan misalkan ya kawan anak kita dasar penolakannya itu karena belum bekerja, karena orangnya tidak punya penghasilan, itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Tapi kalau dasarnya agama itu benar. Akhirnya kan mereka ya melakukan tindakan yang di luar akal kita. Ya, luar akal kita sendiri. Banyak bohong, ya. Misalkan 5 kalimat yang diucapkannya itu yang benarnya hanya 1 kalimat. Yang lain bohong semua. Ya, bohong semua. Walaupun bohongnya itu bercanda, tetap saja dihindar. Bohong dalam bercanda itu juga termasuk yang dilarang dalam agama kita. Hakim yang jahat, hakim itu 2, 1 di surga, 2 di neraka. Kalau dia memutuskan perkara ya tidak berdasarkan bukti, itu juga dosa besar. 32 menerima suap, jelas al-rashi wal murtashi. Tidak hanya yang menerima, yang memberi pun berdosa. Yang menyuap, yang menerima suap, dua-duanya diancam neraka. Yang ke-33, perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan, atau sebaliknya. Ya. Nah, termasuk aksesoris ini sudah masuk kategori. Pakai anting-anting itu untuk pakaian timo apa pakaian lanang yang itu? Pakaian timo. Kalau ada anak lanang itu pakai anting-anting itu sudah dosa besar itu. Ya, pakai emas, pakai segala macam itu ini termasuk kategori dosa besar. Berikutnya dayus. Dayus ini juga dosa besar. Apa ya? Suami yang tidak cemburu lagi dengan istrinya. Istrinya berjalan berdua saja dengan lanang ke kepayang. Ada apa? Kan urusan kerja. Berdua baik. Kalau berombongan wajar. Ini berdua saja ke kepayang nginap lagi. Namanya kerja. Maklumi saja. Itu tuh harus pengertian. Ini dayus namanya ini. Cemburu lagi dengan istrinya. Nah, kalau ada suami seperti itu, hati-hati, berarti dia tidak sayang lagi sebenarnya. Iya, terus terang baik daripada pelaku dayus. Yang ke-35 terakhir kita sampai 35 saja. Muhallil dan muhallal lahu. Muhallil itu kalau kita terjemahkan yang menghalalkan. Muhallal lahu yang minta dihalalkan. Apa maksudnya ini? Bapak Ibu. Kan di dalam kita melaksanakan bahtera rumah tangga atau di dalam pernikahan, ikatan pernikahan pasangan suami istri. Kalau memang terjadi masalah yang sangat besar, tidak ada lagi solusi lain kecuali berpisah. Kan halal, boleh talak itu. Talak boleh, tetapi memang dia halal hanya saja dibenci oleh Allah. Talak dalam syariat agama kita, ya, yang kesempatan kita untuk kembali rujuk itu hanya 2. Talak 1, nah,
masih ada kesempatan untuk kembali rujuk. Kalau rujuk ini prosesnya selama masih dalam masa iddah. Talak dua, talak pertama rujuk, bertengkar, talak lagi, talak yang kedua. Kemudian setelah kedua-duanya ya ingin saling mengintrospeksi diri, ingin balik lagi, boleh rujuk. Lalu talak tiga. Kalau sudah jatuh talak tiga, maka tidak ada lagi peluang mereka untuk rujuk kecuali istrinya tadi nikah dengan laki-laki lain, kemudian terjadi perceraian, barulah dia bisa kembali dengan suami pertama. Bapak Ibu, kalau tidak nengok rancaknya atau kece orang Minang, cantiknya istri, jatuhlah kepadanya talak tiga. Melebihi kecantikannya di waktunya masih gadis dulu. Telah terjatuh talak tiga, tidak kembali lagi, tidak bisa. Istri tersebut harus nikah dengan laki-laki lain. Kemudian nanti laki-laki lain itu menceraikannya, baru suami pertama tadi boleh kembali. Nah karena ini Pak Haji, di daerah saya dulu tahun berapa? Saya masih baru selesai S1 2011-2012. Ada telepon dari dusun. Din, cak manu calon lulusnya ini. Kebetulan pasangan sudah cerai talak tiga. Kemudian dia ingin balik lagi rujuk, kan tak bisa itu. Sebelum istrinya ini menikah dengan laki-laki lain. Jadi diakali, suaminya ini ngakali. Cara mengakali itu, nyo cari lanang upahan. Ini upah. Ya. Jadi dicari laki-laki dengan perjanjian. Lokal ini sebenarnya lokal ini mudah. Tidak ada pegawai, cuma dijat tahun dulu saja. Cuma 500.000 waktu itu, upahnya 500.000. Ya, nikah ke mantan istrinya. Siapa yang tidak 500.000 kerja? Keluar keringat tidak, cuma jawab aku terima nikahnya. Selesai. Cuma berjanjinya. Setelah nikah, jangan sekali-kali masuk dalam kamar. Jangan masuk kamar. Harus cerai. Nah tadi laki-laki yang mau diupah untuk menikah kepada mantan istrinya tadi itu disebut muhalil, yang menghalalkan dengan sebab dia menikah dengan mantan istrinya tadi, istrinya tadi menjadi halal kembali untuk dinikahi oleh suami pertama. Itulah yang disebut dengan dalam kitab-kitab fikih itu dengan istilah muhalil, orang yang halal. Sementara yang merekayasa suaminya ini muhalal yang minta dihalalkan lagi. Ini istri yang pertama, ini haram. Sama-sama dosa besar, tidak boleh. Jadi yang dibolehkan dalam agama itu, ya pernikahan yang terjadi antara mantan istri dengan suami yang baik itu pernikahan normal. Kalau dibujuk-bujuk seperti itu tidak boleh. Ternyata ada kejadian. Iya, ternyata ada. Kenapa? Iya kan? Setelah tertalak tidak nampak cantik istrinya tadi, tidak kembali, tidak macam tadi. Itu makanya, ya bagi kita para bapak-bapak itu hati-hati itu dalam menggunakan talak ini. Jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari. Dan memang yang berhak menjatuhkan talak itu laki-laki. Pertanyaannya, kenapa laki-laki, Ustaz? Kami tidak diberikan hak talak. Karena yang laki-laki saja yang dia punya nalar, yang melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan, itu masih saja banyaknya menceraikan istrinya. Apalagi hak talak itu diberikan kepada istri. Istri itu kan menggunakan perasaan. Bertengkar dikit lah mulai, balikan saja saya ke rumah ibu saya. Balikan saja ke rumah orang tua saya. Nah, kalau diberikan kepada istri, mungkin setiap hari istri itu menjatuhkan talak kepada suaminya. Setiap bertengkar malah jatuh talak. Nah,
kepada suami saja, kepada laki-laki saja masih sering terjadi nafkah bercerai. Nah ini yang disebut dengan istilah muhallil dan muhallal lahu. Nah ini keduanya yang mendapatkan ancaman dosa besar. 35 waktu sudah habis, jadi sisa 35 lagi dari 70 bentuk-bentuk dosa besar. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghindari segala macam bentuk dosa besar yang sudah disebutkan maupun yang belum disebutkan. Adapun dosa kecil banyak fasilitas untuk kita membersihkan. Tapi dosa besar satu-satunya jalan untuk kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu jemaah Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Cara tobatnya gimana? Ya, ada pertanyaan. Jangan Pak D dulu, silakan Pak D. Tadi nomor 32 mengenai tentang suap-suapan. Suap-suapan. Kalau pengantin baru suap-suapan berusaha. Pengantin baru suap-suapan. Ya. Jadi Pak D dia ada di tempat ini ada suap-suapan kecil. Di tempat ini. Kalau di dusun saya PK, ketika pengantin itu nanti ya laki-lakinya sudah dibolehkan masuk sebelum masuk amal, ada apa namanya tradisi suap-suapan, makan nasi kuning. Boleh pada suap-suapan itu. Karena sudah sah. Tapi kalau belum ijab kabul, suap-suapan haram. Ijab kabul apa? Lebih dari suap-suapan boleh. Ya. Tapi ajak cicat. Jadi jangan masuk pengantin baru saja. Pengantin musang masih boleh. Yang masih di sini tadi menyogok. Cukup Bapak Ibu ya. Oh, cara taubat. Cara taubat secara umum. Jadi rukun taubat itu kata Imam Nawawi ada 4. Yang pertama ikhlas. Ikhlas itu berhenti. Betul-betul berhenti melakukan perbuatan dosa yang telah kita perbuat dosa. Syarat yang kedua nadam, menyesal. Tidak cukup berhenti. Kalau kita tidak ada rasa menyesal, belum masuk rukunnya, belum sah. Selesai saja, berhenti saja karena tidak ada kesempatan lagi. Dalam hati tidak ada penyesalan, belum terima taubat. Sampai ada timbul perasaan menyesal di dalam hati. Itu rukun yang kedua. Yang ketiga azam. Azam itu tekad untuk tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut. Kemudian yang keempat, jika berkaitan dengan sesama, maka ada keharusan untuk saling memaafkan. Ini 4 rukun. Ada anjurannya. Pertama, dianjurkan sebelum bertobat mandi tobat. Bersunah mandi tobat, ya niatnya untuk bersunah dan tobat di sunnah terlebih. Punya mandi tobat sunat karena Allah. Berikutnya disunahkan bulan untuk melaksanakan rangkaian salat sunat yang diberi nama salat sunat taubat. Nah, ini yang 2 ini hanya anjuran saja, tapi yang paling pokok 4 unsur itu tadi harus terpenuhi, insyaallah diterima taubat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sederhana tapi menjalankannya yang tidak mudah itu tidak pulang sama timbul rasa menyesal. Ini yang sulit bagi kita. Kurang lebih begitu bagi Allah Taala. Ibu jemaah yang kita pada kesempatan ini dengan berkat dan manfaat bagi kita semua dan akan menjadi catatan amal soleh yang kita bawa. Ini mari kita tutup dan bersama-sama membaca al-Fatihah. Majelis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.